Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, mari kita mendengar surat Gembala minggu keempat, tantangan keluarga Katolik dalam menciptakan generasi baru. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, minggu lalu kita membicarakan dan merenungkan tema keluarga Katolik dipanggil untuk menciptakan generasi baru. Pada hari Minggu keempat ini kita merenungkan dan membicarakan tema tantangan keluarga Katolik dalam menciptakan generasi baru. Tujuannya adalah agar kita sadar bahwa ada tantangan dan perlu tahu tantangan apa saja, dan supaya kalau sudah tahu ada tantangan, kita menjadi lebih siap, lebih berhati-hati, dapat mengantisipasi dan tahu cara mengatasinya. Tantangan itu juga akan mendewasakan dan mematangkan kita. Saudara-saudari, apa saja tantangan yang kita hadapi dalam menciptakan generasi baru? Pertama, tantangan zaman. Zaman ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Teknologi komunikasi begitu cepat maju dan berkembang. Sebut saja HP misalnya. Di mana-mana orang pegang HP, mulai dari anak kecil sampai kepada yang sudah tua. Memang alat ini memperlancar komunikasi. Kita bisa berhubungan dengan orang, baik yang tinggal di tempat yang jauh maupun yang dekat. Kita bisa berkomunikasi dengan orang kapan saja dan di mana saja. Alat komunikasi modern turut membantu wawasan kita. Kita bisa tahu informasi apa saja. Kita bisa belajar banyak hal melalui alat komunikasi digital sekarang ini. Generasi muda zaman sekarang lebih cepat beradaptasi dan lebih mahir menggunakan alat komunikasi modern ini. Sekarang dengan masa pandemi COVID-19, alat komunikasi menjadi sangat bermanfaat. Anak-anak belajar dari rumah lewat HP. Orang bekerja dari rumah dengan memanfaatkan internet. Bisa juga sekarang bisa lewat live streaming online karena situasi khusus. Meskipun demikian, membantu dan bermanfaat, tetapi alat komunikasi ini juga bisa berdampak negatif ketika tidak digunakan secara benar dan bertanggung jawab. Keutuhan rumah tangga bisa menjadi terganggu, bahkan rusak, bila komunikasi di dalam keluarga sendiri tidak dirawat dengan baik, jarang berkomunikasi, karena setiap orang sibuk dengan HP. Bahkan sering timbul kecurigaan dan kecemburuan antara suami istri, orang tua anak, gara-gara HP. Alat komunikasi ini juga sering disalahgunakan untuk menyebarluaskan berita-berita bohong, fitnah, saling menghina, atau menjelek-jelekan orang lain. Ada juga yang menyalahgunakan untuk hiburan yang tidak sehat, film dan video yang tidak mendidik. Kedua, adat budaya. Adat budaya kita adalah suatu tantangan bagi kita. Di satu sisi kita menghargai nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, kerjasama,
saling tolong-menolong, nilai-nilai sakral, penghormatan kepada Tuhan, kepada para leluhur dan banyak nilai positif lainnya. Namun pada sisi lain kita juga berhadapan dengan realitas adat budaya yang menjadi tantangan bagi kita. Budaya kita sebetulnya sangat menghargai kaum perempuan sebagai ibu kehidupan. Ina tanah ekan, dia yang melahirkan, menjaga, merawat, memelihara, dan melindungi. Dia adalah saudari dan ibu rumah, penjaga api dapur rumah tangga. Sesungguhnya kaum perempuan patut dihargai, dicintai, dihormati martabatnya. Tetapi di dalam kenyataan terkadang kaum perempuan masih menerima nasib sebagai bagian dari budaya yang masih menomorsatukan kaum pria daripada kaum perempuan. Masih sering terjadi kekerasan terhadap kaum perempuan di dalam keluarga dan masyarakat. Dalam urusan perkawinan, adat kita juga masih kuat menekankan belis. Hal ini juga menghambat urusan perkawinan gereja. Banyak pasangan hidup bersama tanpa menikah gereja karena belis belum beres. Ketiga, kemiskinan ekonomi. Masalah kemiskinan masih merupakan salah satu tantangan di wilayah kita. Sudah banyak upaya pastoral yang kita lakukan untuk umat dan masyarakat agar bisa keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Sementara kebutuhan hidup semakin bertambah dan meningkat. Upaya penyadaran lewat tema-tema aksi kuasa pembangunan keuskupan, pendampingan melalui kursus persiapan perkawinan, kegiatan melalui kelompok usaha bersama simpan pinjam, UBSP, CU, Sinar Saron, dan Paroki, dan banyak upaya pendampingan lainnya telah kita lakukan. Tetapi kita belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan kita. Perencanaan dan penataan ekonomi rumah tangga nampaknya belum berjalan baik. Kesadaran untuk hidup hemat, mengembangkan ekonomi kreatif melalui usaha-usaha kecil belum banyak dilakukan. Budaya pesta turut memiskinkan kehidupan kita. Banyak orang kita hidup dengan berhutang, meminjam dengan kebiasaan menggali lubang tutup lubang. Banyak anak muda tidak mempunyai pekerjaan, hidup bergantung pada orang tua dan keluarga. Tentu saja kita harus tetap terus berusaha untuk mengatasi masalah kemiskinan kita. Hidup hemat, kerja keras, tekun berusaha, mengatur dan merencanakan ekonomi rumah tangga yang baik, latihan keterampilan usaha produktif bagi orang-orang muda, dan keberanian untuk membangun usaha-usaha kecil dan menengah, dan menciptakan lapangan kerja bagi diri dan orang lain, harus terus dan semakin didorong bagi keluarga dan generasi muda. Keempat, rasa nyaman sebagai mayoritas. Hidup sebagai kelompok mayoritas menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Kita merasa nyaman sebagai mayoritas. Iman kita kurang diuji, ditantang. Militansi kita sebagai umat lemah. Kelima, pandemi COVID-19. Tantangan nyata saat ini adalah COVID-19. Pandemi ini telah melumpuhkan banyak aktivitas kita. Kita semua kembali ke rumah, tinggal di rumah, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah. Kita mulai merasa bahwa menjaga kesehatan itu penting. Kita harus mengikuti protokol kesehatan, membiasakan diri mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak untuk terhindar dari penularan virus. Kita mulai menyadari pentingnya disiplin diri dan menjaga imunitas tubuh untuk lawan penyakit.
Tinggal di rumah juga bermanfaat untuk membangun kembali kebersamaan di rumah yang sebelumnya mungkin kurang diperhatikan karena kesibukan masing-masing setiap anggota keluarga. Ada kesempatan yang bagus untuk doa bersama dan makan bersama di dalam keluarga. 6. Kelemahan manusiawi dan kecenderungan dosa. Kita juga mengalami tantangan dalam diri kita sendiri berupa kelemahan manusiawi kita dan kecenderungan dosa yang ada dalam diri kita. Sebagai manusia biasa kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kita harus tetap waspada dan tetap berusaha untuk mengatasi kelemahan kita. Kita harus tetap tekun berdoa, memohon bantuan dan perlindungan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, tobat dan pembaharuan diri. Masa Prapaskah menjadi kesempatan untuk bertobat dan membaharui diri. Dan kegiatan APP membantu kita untuk upaya tobat dan pembaharuan diri ini. Tantangan-tantangan membuat kita semakin matang dan dewasa. Tantangan membantu kita mencari solusi dan jalan terbaik mengatasi persoalan. Tantangan juga menguji iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan bila kita jatuh dalam dosa dan kesalahan kita, perlu bertobat dan membaharui. Pengalaman hidup umat Israel di tanah pembuangan sungguh pengalaman yang tidak enak. Merasa terbuang dan ditolak oleh Allah karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Pengalaman itu membangkitkan kesadaran untuk bertobat dan kerinduan kembali kepada Allah. Melalui Koresi, Raja Persia, Allah membimbing umat yang ada di tanah pembuangan untuk kembali ke Yerusalem, membangun kembali bait Allah dan Yerusalem. Allah yang maha baik dan maha rahim hadir di dalam diri Yesus yang matang untuk membebaskan dan menyelamatkan kita melalui salib, penderitaan dan kematian. Marilah kita bertobat dan membaharui diri. Tantangan menjadikan kita semakin matang, dewasa. Tuhan memberkati Bunda Maria, Tuhan Ma, Renya Rosa, Renya Larantungga melindungi. Salam dan berkat, Fransiskus Kopongku, Uskup Larantungga.